Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam olahraga. Jaya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pengurus PB Persami, yang terhormat para dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Chandra MPD, dan tak lupa yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan para pecinta trampolin. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional yang bertemakan sosialisasi pelatihan program trampolin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Ana Padus Novianti Manulang, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada forum hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu, yaitu 1. Peserta wajib menamakan akun Zoom dengan nama lengkap. 2. Host membuka room meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta yang telah join wajib menyalakan video dan mematikan atau mute mikrofon ketika meeting dimulai. Jika peserta tidak mematikan mikrofon, maka panitia atau host Zoom berhak mematikan mikrofon peserta. 4. Peserta dilarang membuat kegaduhan saat kegiatan webinar berlangsung. Jika peserta membuat kegaduhan, maka panitia atau host Zoom berhak mengeluarkan peserta. 5. Pada saat sesi tanya-jawab, akan disediakan 1 termin, yaitu hanya untuk 3 pertanyaan. 6. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan pada link Zoom Meeting yang sudah ada di kolom chat Zoom Meeting. 7. Selama pemateri menjawab pertanyaan, peserta harus mematikan mikrofon. 8. Peserta wajib mengikuti webinar sampai akhir acara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. 1. Peserta memasuki Zoom Meeting. 2. Pembukaan. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. 4. Kata sambutan. 5. Pemaparan narasumber. 6. Sesi tanya-jawab. 7. Foto bersama dan penutup. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Azam Al-Ghifari. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai rangkaian acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Untuk yang beragama Muslim, kita membaca suratul Fatihah, dan untuk yang beragama non-Muslim, bisa mengikuti sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, marilah kita berdoa. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu sebagai doa pembuka. Semoga acara dan kegiatan pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik, ya, dan kita semua mendapatkan manfaat atas berlangsungnya kegiatan webinar pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Hadirin dimohon untuk berdiri dan menyesuaikan.
Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Terima kasih hadirin sambutan dari Bapak Chandra MPD selaku komite. Sebelumnya, saya akan membacakan CV Pak Chandra terlebih dahulu. Nama Bapak Chandra MPD, tempat tanggal lahir Padang, 22 Maret 1987, SMA Negeri Ragunan, olahragawan, pendidikan S1 Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Jakarta, pendidikan S2, pendidikan olahraga Universitas Negeri Jakarta, dan prestasi olahraga yang sudah diraih ialah Competition Asian Gymnastic Artistic Championship Qatar 2005, Competition Gymnastic Artistic Pesta Sukan Singapura 2005, Competition Gymnastic Artistic Open Malaysia 2006, PON Senam Artistik di Palembang 2004, PON Senam Artistik di Kalimantan Timur 2008, dan PON Senam Artistik di Riau 2012 sebagai pelatih. Dan berikut adalah peraihan medali yang pernah diraih oleh Bapak Chandra. Berikut adalah CV yang pernah diraih oleh Bapak Chandra pada trampolin. Kepada Bapak Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Terdengar jelas suara saya? Dengar, Pak. Siap, terjena. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya membuat program pengabdian masyarakat, di mana program ini dosen diwajibkan setiap tahun untuk memberikan kontribusi program pengabdian masyarakat, baik secara mandiri maupun kelompok. Di sini yang saya hormati pengurus Persani, ya, pengurus Persani Provinsi, dosen FIK UNJ, mahasiswa FIK UNJ, Bapak Ibu peserta webinar, dan pencinta trampolin di Indonesia. Ya. Ini partisipan ada 150 partisipan webinar, ya, di mana program P2M ini saya memaparkan yaitu pembinaan atlet senam jangka panjang. Program pertama di Indonesia tentang edukasi, sosialisasi tentang trampolin. Paparan ini
mengenalkan, ya, bukan spesifik secara di lapangan, karena program ini secara berkala, ya, jadi ada tahapannya. Sekarang secara general yang saya paparkan ini agar masyarakat tahu apa itu tentang program trampolin ini, ya. Nantinya program lanjutan, namanya ini program pertama, skala pertama, ini nantinya program lanjutan, itu ada akan mempraktekkan atau mengaplikasikan secara pelatihan program trampolin ini. Karena program trampolin ini adalah baru masuk ke Indonesia di tahun 2018. Ya, jadi 2020 sudah PPKM, sudah PSBB, jadi mandatnya ya untuk acara kegiatan sosialisasi trampolin. Dengan hari ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pengabdian masyarakat ini. Ya, ini berkaitan tentang pembinaan atlet senam jangka panjang. Ini berkaitan pembinaan atlet senam, atau bisa dikatakan senam itu adalah gimnastik, ya. Gimnastik itu terbagi sebagai disiplin. Nanti saya akan jelaskan di sini apa saja disiplin yang ada di gimnastik. Ya, ini program jangka panjang atau disebut gimnastik long term athlete development. Ya, ini program jangka panjang DKI. Saya lihat gambarannya, di DKI itu udah mempunyai PPOB. Ini salah satu program jangka panjang untuk usia dini. Ya, sedangkan daerah lain belum membuat suatu program PPOB. Ya, jadi nantinya semoga dengan sosialisasi ini kita akan coba untuk mensosialisasikan ke daerah-daerah provinsi. Ya, ini adalah secara teori yang saya dapat di Kanada. Menurut teorinya, what is long-term athlete development? Ini program pelatihan, ini banyak sekali faktor dari program pelatihan kompetisi maupun recovery menurut dari Horul Talmelam, ya, 98. Ada juga menurut teori mengklasifikasikan yaitu sport, ya. Ada terintegrasi, ya, mulai dari provinsi, nasional, ya, serta jangka panjang nanti ke depannya. Ya, ini adalah gambaran dari long term athlete development. FIG itu adalah singkatan, yaitu Federasi Internasional Gimnastik. Ya, jadi itu adalah wadah dari internasional dunia. Ya, ini bicara disiplin, ada 6 disiplin yang dipertandingkan, yaitu gimnastik namanya. Orang berpikiran gimnastik itu apa? Ada yang bilang aerobik, ada yang bilang artistik. Ini saya akan jelaskan. Itu banyak kategori dari gimnastik itu sendiri, kategori disiplinnya. Yang pertama yaitu gimnastik artistik. Ya, di mana gimnastik artistik itu mempunyai 6 alat, ya, untuk putra. Ya, itu ada ring, ada ring atau gelang-gelang, ada palang tunggal, ada kuda pelana, ada palang sejajar, ada meja lompat, lalu ada floor, lantai. Ya, itu untuk putranya, cowok, ya, men's artistic gymnastic, MAG kalau singkatannya dari federasi dunianya. Ada WAG, yaitu Women Artistic Gymnastic. Ya, ada 4 alat. Ya, itu ada balance beam, meja lompat, ya, palang bertingkat atau uniform bars, maupun floor. Ya, ada 4. Ya, ini gimnastik artistik.
Ya, di situ ada all round, ada serba bisa untuk kategori medalinya, ada individual. Ya, saya akan bahas karena ini gimnastik artistik tertua. Ya, dilihat dari gimnastik itu sangat tua sekali. Pertama, event yang dikompetisikan. Ya, lalu ada gimnastik ritmik. Ya, ada 4 alat setahu saya. Ya, karena saya bukan spesialis ritmik, jadi artistik, jadi saya akan secara memaparkan ritmik itu ada yaitu 4 alat. Yang pertama gada, ya, yang bentuk gada itu bentuk apa ya? Lempar kayak sirkus kali ya. Ya, jadi lempar gada, tangkap. Nah, ada simpai. Ya, simpai itu yang bentuk hula hoop. Ada pita yang biasanya diputar ya maupun melakukan akrobatik ya, kita bisa lihat gambarnya juga di sini. Ya, itu ada lagi tali ya, tali. Jadi ada 4 yaitu gada, simpai, pita, tali. Ya. Lalu ada yang saya bahas yaitu gimnastik trampolin spesifiknya. Nah, ini 3 ini yang wajib saya paparkan ya. Jadi ada namanya trampolin dipertandingkan ya, nanti saya akan bahas. Kategorinya ada synchronize, jadi ada 2 ya. Jadi ketika dia lompat salto bersamaan itu ada synchronize ya. Lalu ada namanya tumbling ya, jadi panjang nantinya itu melakukan akrobatik. Dan yang terakhir double mini trampolin ya. Oke, baik. Gimnastik aerobik ya, gimnastik aerobik lebih dominan ke gerakan irama ya. Jadi ada mixnya, ada mix pairnya segala macam ya. Jadi lebih dominan ke senam irama ya, itu dipertandingkan untuk event ini ya. Lalu ada akrobatik ya. Akrobatik yaitu akro di atas 3 grup ya. Itu ada mix pair yaitu sepasang ya, mix. Jadi satu-satu nantinya, satu di bawah, satu di atas, yang satunya mungkin handstand berdiri dengan tangan, yang satu lagi fondasi di bawah. Jadi akrobatik atau bisa dikatakan seperti sirkus ya, akro ya. Itu kategorinya ada men's pair juga yaitu 2 cowok ya, ada woman pair 2 cewek ya, woman group ada 3 cewek, ada men's groupnya ada 4 cowok. Di Indonesia belum ada untuk gimnastik akrobatik ini ya. Jadi ada yang terakhir yaitu parkour ya. Mungkin parkour ini sudah booming kita dengar. Parkour itu bermain dengan berat badan sendiri melewati rintangan. Itu ada eventnya, sudah masuk juga di Federasi Internasional Gimnastik baru-baru ini, baru-baru booming ya, sudah join dari buat FIG. Dan kategorinya yaitu ada 2 kategori. Yang pertama kategorinya speed ya, kecepatan melangkah dengan rintangan berbagai macam tergantung dari tuan rumahnya ngedesain seperti apa. Yang kedua freestyle, dikasih waktu durasi 2 menit, terserah mau seperti apa akrobatiknya ya. Semakin wah berarti semakin bagus, tapi dilihat dari banyak faktor yang akan dilihat nantinya ya. Oke, ini ada 7 pola gerak yang sifatnya sangat dominan di gimnastik menurut pakar para ahli dari sport science gimnastik. Yang pertama adalah landing. Landing itu adalah pendaratan. Ya, ketika melakukan gerakan berputar di udara, ternyata dia
tidak mampu melakukan landing dengan benar, mendarat yang benar, itu maka mengakibatkan injury ya. Faktornya bisa mengakibatkan fatal ya, jadi lutut bisa bahaya. Jadi landing ini sangat dicoba atau dipersiapkan secara atlet untuk pendaratan ya, apalagi terutama dari ketinggian. Sedangkan trampolin itu bisa 8 meter ke atas ya di udara. Itu melakukan mendarat dengan baik dan benar, maupun di artistik, maupun di ritmik, maupun di disiplin yang lainnya. Lalu ada static position, yaitu static position ini gerakan statik ya, gerakan diam. Bisa dikatakan gerak yang tidak berpindah tempat dari titik ke titik yang lainnya ya. Jadi posisinya statik, contohnya yaitu handstand berdiri dengan tangan ya, pop stand berdiri dengan tangan, maupun dengan gerakan satu tangan handstand, maupun dengan di mana gerakan yang lain di alat dengan menahan dengan statik ya. Ya, itu static position. Ini juga salah satu pola gerak sifatnya sangat dominan ya. Ada locomotion. Locomotion itu bisa dikatakan gerak lokomotor ya. Lokomotor itu gerak yang berpindah tempat dari tempat yang lain. Ya, kita bisa lihat dari gerakan dari sini ke sana ya. Jadi gerakan move, bergerak ya, maupun round off, maupun back handspring, dan gerakan berbagai yang lainnya. Itu locomotion. Lalu keempat ada rotation, yaitu berputar ya, maupun lakukan roll depan, itu pastinya melakukan berputar berguling ya. Ini menyangkut dengan ilmu kinestetik atau biomekanik dan kinesiologi. Ini banyak rotasi, berapa kecepatan yang dilihat ya. Rotasi semakin besar jari-jarinya, maka semakin berapa tenaga putarannya, itu bisa dilihat dari posisi bentuk tubuh maupun badan ya. Lalu ada yang kelima, ada swing. Swing itu ada ayunan ya, maupun ayunan lengan ya, lengan posisi adduction, deduction ya, mekaniknya. Nah, itu bisa dilihat dari swing lengan atau badan atau kaki yang mengayun, ataupun pada alat lainnya, menggantung, mengayun ya. Itu bisa dilihat dari hukum Newtonnya juga di sini, maupun secara ilmu fisikanya ya, bisa dilihat dari swing ya, ayunan ya. Dan yang keenam yaitu ada spring ya. Spring itu ada pantulan atau ledakan, biasanya digunakan dengan ini tumbling ya. Jadi tumbling nanti saya bahas, yaitu spring power ya, itu pantulan yang nanti secara singkat ya, daya ledak eksplosifnya itu gabungan dari speed dan kecepatan, itu jadinya daya ledak. Jadi itulah nanti akrobatik dengan gerakan singkat dan cepat ya. Yang ke-7 ada hike dan fly ya. Hike itu ketinggian ya, berapa tingginya ketika take off-nya bisa dilihat ya. Jadi hike dan flight, layangan ya. Jadi secara bersamaan layangan dan hike ketinggian ya. Inilah dari tujuh gerak tersebut. Tapi saya akan menambahkan ini 7 menurut dari sumber pakar ahli senam. Ini satu yang saya pengen coba, yaitu 8, yaitu gerakan yaitu manipulatif ya. Ini bisa dilihat dari gerakan objek, menangkap objek ya. Jadi menangkap objek, jadi melempar segala macam, itu gerakan manipulatif ya. Ini dilihat dari gerakan 8 ya, gerak yang dominan. Ya, yang saya bahas hari ini adalah development state of gymnastics. Ini artinya pengembangan dari pembinaan untuk gimnastik ya, dari menurut Kanada ya.
Ini menurut Kanada, jadi ada active start. Yang kedua ada fun, fitness, and fundamental. Ya, ini bisa dilihat dari fun, tenang, ya sambil fitness buat kebugaran maupun fondasinya. Ya, ini building the skill of gymnastic, yaitu mempersiapkan tubuh untuk mendapatkan keterampilan dengan gimnastik. Ada spesialisasi in gymnastic. Ya, ada spesialis nantinya pada alat mana yang digemari, yang disukai. Ada becoming consistent competitor. Ya, ada dari konsisten kompetisi, apakah anak tersebut bisa konsisten dengan kompetisi. Ya, itu harapannya. Lalu winning at the levels, ya. Jadi kalau bisa jadi juara nasional. Nah, ini programnya beda lagi. Ya, jadi winning. Ya, pemenang dari level tersebut. Ya, Nah, yang terakhir adalah belum international excellent and podium performance. Ya. Jadi atlet internasional. Ya, bukan di nasional lagi, tapi sudah masuk ke podium performance. Yang terakhir, gymnastic for all. Ya, jadi semua umur nantinya menggemari dengan senam. Ya, saya akan bahas. Ini adalah satu-satu nantinya. Ya, ini active start umur dari usia dini ya, mempelajari gerakan dasar dari umur baru lahir sampai 6 tahun. Ya, ini bisa dilihat dari kriterianya seperti apa. Ya, ini program senam aktif. Ya, untuk struktur program memungkinkan harus holistik, berpusat dengan anak, pengembangan secara kognitif. Ya, secara kognitif jadi secara pemikiran maupun secara afektif, secara sikap, ya, pun secara psikomotorik, secara gerak. Ya, ini dari aktif start tersebut dari umur usia dini. Ya, ya ini karakteristik untuk anak-anak senang melakukan gerakan baru. Mereka ditemukan di sekolah juga, ya di lingkungan bermain, ya maupun aktivitasnya melempar, melompat, menangkap. Ya, ini karakteristik untuk umur aktif start ya. Yang kedua yaitu ada fun ya, menggemari, fitness dan fundamental ya. Ini sekitar umur bagi yang cewek yaitu 6 sampai 8 tahun maupun cowoknya 6 sampai 8 atau 9 tahun. Ya, ini fokus utama yang nantinya mengembangkan gerak dasar dan mengembangkan keterampilan gerak secara umum. Artinya gerak secara umum dengan gimnastik ya, nantinya ini adalah gimnastik ini adalah ibu cabang olahraga berbagai bidang ya. Jadinya nantinya terserah mau kemana, diarahkan kepada orang tua ya, yang penting fondasinya ya dilihat dari fundamentalnya. Ya, ini dilihat dari cabang secara umum. Ada juga yang anak-anak wah nggak suka gimnastik tapi di cabang olahraga lain. Kenapa? Karena gimnastik ini adalah fondasi keseluruhan tubuh secara spesifik. Ya, maupun aktivitas latihan teknik peralatan dengan didesain secara banyak ya, dengan alat yang saya sampaikan tadi pada senam artistik, ya itulah fondasinya nanti anak-anak gemar, aktif, dan ingin tahu pastinya ya, maupun teknik dasar, semua gerakan dasar untuk ketangkasan ya, melewati rintangan ya, ini yang bisa dilihat maupun berikutnya ya, yang pastinya kelenturan ya lebih dominan untuk senam ini.
Ya, ada lagi yang namanya building the skill of gymnastics. Ya, ini ada umur dari ceweknya 7 sampai 9, ya 9 sampai 10. Ini adalah masuki puncak pertumbuhan, ya prioritas latihan anaerobik mengembangkan tingkat kecepatan dan fleksibilitas. Ya, rasio latihan pertandingan bisa dilihat ini sudah mencakup building the skill ya. Jadi memang sudah mempersiapkan untuk fondasi ya, fondasi untuk mengarah ke keterampilan dari gimnastik tersebut. Ya, latihan prioritasnya latihan anaerobik. Ya, anaerobik itu adalah gerakan yang singkat ya, tidak membutuhkan daya tahan. Ya, kecuali daya tahan endurance. Jadi itu endurance aerobik ya. Ya, ini mengembangkan tingkat kecepatan, kekuatan dan fleksibilitas. Ya, lalu ini adalah keseluruhan untuk keterampilan gerak dasar, mengembangkan kelenturan, kekuatan otot maupun pengembangan strength dan kekuatan pada alat-alat yang dipersiapkan. Nah, ini spesialisasi dari gimnastik sendiri. Ada females itu umur 9 sampai 11 tahun, ada cowoknya 10 sampai 12. Ya, mengoptimalkan kondisi fisiknya. Ya, meningkatkan intensitas latihan level maksimum, mengembangkan teknik lanjutan spesialis. Ya, jadi spesialisasi ini biasanya pada umur 9 sampai 12 ini pesenam gimnas itu mempersiapkan spesialisasi masing-masing. Contohnya pada alat apakah dia lebih dominan, yang lebih bagus daripada alat yang lainnya. Ya, ini jadi gambaran untuk spesialisasi karena kategori dari gimnastik tersebut banyak sekali. Ya, maupun gimnastik artistik, aerobik yang tadi yang saya bahas, trampolin. Ya, jadi nantinya terserah mau kemana. Ya, jadi fondasinya yaitu di senam artistik ya lebih dominan biasanya. Tapi tergantung dari negara-negara yang lain. Ya, Rusia seperti apa, ya di Indonesia seperti apa. Ya, inilah untuk rasio latihan dan pertandingan itu ada 60% latihan, 40% pertandingan. Jadi memang 60% latihan itu sudah mengarah ke alatnya masing-masing ya. Bisa dilihat dari berapa jam ya. Bisa kita lihat dari untuk spesialisasi ini ada 15 jam untuk per minggu ya. Itu tipe kompetisinya bisa dari sekolah ya, bisa tipenya dari klub ya, maupun regional kompetisi ya, ya, dan pelatihnya ya, tergantung pelatihnya dari lebih spesifik atau tidaknya. Ini harus pelatih spesifik untuk pengembangan untuk atlet ke depannya. Ya, yang keenam adalah winning the at all level. Ya, ini mempersiapkan atlet memasuki pertandingan nasional, mengembangkan teknik lanjutan dan spesialisasi. Ya, ini mempersiapkan atlet untuk mempersiapkan PON. Ya, ini rules winning adalah at all the levels. Ya, jadi umur 13 sampai 18 tahun untuk ceweknya ya. Pada males, pada cowok itu 15 sampai 18 tahun ya. Untuk rasio pertandingan kita bisa lihat 70% latihan, 30% kompetisi ya. Jadi developmentnya itu hanya pengembangan diri ya untuk jam terbang event kompetisi.
maupun individual training program. Ya, ini secara spesifik untuk latihannya bisa menggunakan speed, strength, power, maupun gerakan plyometrik ya pada cabang olahraga spesialisasinya sebelumnya. Ya, ini tipe kompetisinya sudah nasional maupun bisa gambaran ke internasional ya, mempersiapkan dirinya. Ya, ini bicara dengan international excellence dan podium performance. Ini tingkat peak performance ya. Puncaknya nantinya atlet untuk internasional tampil di berbagai event. Contohnya multi event di SEA Games ya, Asian Games ya, maupun Olimpik ya. Atlet memasuki pertandingan ya, teknik lanjutan maupun spesialisasi, dan target menjadi juara internasional ya. Ini rasio bisa dikatakan 70% untuk latihan ya, 30 kompetisi ya. Jadi durasi latihannya bisa sampai 21 sampai 25 per jam ya. 120 sampai 180 menit ya untuk sesi latihan tersebut. Ya, ini kita lihat ini bicara international excellence dan podium performance. Ya, ini saya secara singkat ya. Jadi yang terakhir yaitu gymnastic for life, active for life. Ya, jadi nantinya ketika sudah pensiun maupun semua umur ya tetap menggemari gimnastik for all. Jadi memang ada programnya gimnastik massal ya, yang menggabungkan aktivitas senam, ada pendidikan, rekreasi, maupun filosofi senang, bugar ya. Ya, inilah dilihat dari masa tuanya, sedangkan masa mudanya ya mempersiapkan dirinya untuk sampai ke internasional. Ketika dia sudah berumur, biasanya lebih mengarah ke gimnastik massal. Ya, kita bisa lihat gambarnya. Ya, selanjutnya peran pelatih pada pembinaan gimnastik. Ya, peran pelatih ya, coaching, yaitu peran pelatih untuk pembinaan gimnastik itu harus mempunyai ilmu kepelatihan coachingnya ya. Itu ada bicara banyak faktor coaching ya, pelatihan. Menurut para ahli juga banyak, dari apakah program periodisasinya dari Swedia, dari Amerika, maupun dari negara yang lain ya. Itu masing-masing pelatihan atau coaching itu pelatih harus punya bekal untuk seorang pelatih maupun mempunyai private untuk event ini ya. Lalu ada pengembangan personality atlet ya. Ini bicara dengan secara fisikis ya. Kita lihat dari fisikis dan psikomotorik. Ini dua komponen ini tidak boleh jauh berbeda. Fisikis itu secara psikologis ya. Psikologis itu secara pendekatan ke atlet ya, maupun secara psikomotorik ya, maupun di luar maupun di dalam ya. Itu pelatihan yang nantinya ilmu coachingnya akan mempengaruhi pengembangan untuk personality atlet tersebut ya. Kita bisa dilihat dari psikologis, bisa apakah dia stres, apakah dia tertekan ya. Banyak faktor yang peran pelatih pembinaan untuk gimnastik ya. Atau membangun social activity ya, membangun secara fresh, sosial aktif
Ya, jadi biasanya ini karakter gimnastik yaitu individu, ya bukan olahraga tim. Jadi biasanya saya lihat sendiri dengan spesifik hanya individu lebih dominan. Tapi ketika dia sudah berbicara sosial, jadi harusnya dia bicara sosial untuk membangun sosial aktif, ya, untuk agar si atlet tidak punya wawasan di luar. Ya, ini yang harus dilakukan sebelum mulai pembinaan. Itu yang pertama si atlet ya mempelajari dulu lingkungannya, ya lingkungannya seperti apa, ya. Yang kedua ada cek kesehatan atlet, ya, maupun evaluasi kondisi fisik atlet, mempelajari karakteristik fisik atlet, ya, memahami teknik yang diajarkan. Ya, ini saya tidak terlalu spesifik karena nantinya saya akan mengarah ke trampolin. Ya, hal yang perlu disiapkan sebelum mulai. Ya, ini seorang coaching, seorang pelatih nantinya ke depannya seperti apa? Yaitu pertama program latihan untuk pemula. Ya, ini ada pemula, ada program latihan lanjutan, ya, sarana prasarana lapangan dan alat gimnastiknya seperti apa, ya. Pengelompokan atlet berdasarkan skill. Jadi dilihat dipilah-pilah mana atlet rekreasional maupun atlet yang berbakat, ya itu harus dipilah. Jadi dipersiapkan untuk atletnya sampai di kategori level berapa. Contohnya seperti itu. Ya. Menentukan staf pelatih untuk setiap levelnya. Jadi mempunyai spesifik untuk menentukan pelatihnya ini brevetnya kualitasnya di level berapa maupun apakah ini staf pelatihnya di nasional, apakah klub, ya itu pastinya keilmuannya berbeda untuk coaching kliniknya. Ya, ini biaya yang dibebankan setiap peserta didik. Kalau dia mempunyai klub di luar, ya dia pasti akan melihat operasional, biaya dan beban setiap peserta didik. Jadi bisa dilihat nantinya untuk contohnya membuat klub ya di luar sana. Ya, jadi kita lanjut yaitu ya, jadi inilah hari ini gambaran yang saya sosialisasi pelatihan program trampolin itu yang tadi itu adalah bicara program. Nah, hari ini barusan ya program. Nah, ini teknik. Ya, apakah itu trampolin? Ya, trampolin adalah alat yang terdiri dari sepotong kain dibentuk dan dikencangkan, diregangkan. Ya, kita bisa lihat bagaimana memantulkan ya rekreasi dan kompetitif nantinya. Ini ada teknik dasar. Nanti kita bahas teknik dasarnya apa saja. Ya, ini equipment trampolin tersebut. Ya, kita bisa lihat ada bentuknya square. Ya, ada juga yang berbentuknya bulat. Ya, trampolin standar FIG Federasi Internasional Gimnastik dan trampolin rekreasi. Jadi trampolin rekreasi ini ada juga federasi dunianya itu pada Greg Grow, ya, beliau juga pernah datang ke Indonesia, yaitu beda kategori, rules-nya beda. Rules rekreasional itu lebih dominan acuannya ke freestyle, gerakan bebas dengan durasi sekian-sekian. Ya, jadi terserah mau melakukan gerakan apa. Ya, walau jatuh punggung, jatuh badan dan sebagainya. Ya.
Untuk trampolin standar FIG ini mempunyai standar Olimpik, ya. Trampolin ini termasuk olahraga yang masuk di tahun 2000, itu sudah masuk di Olimpik di Sydney, yaitu pertama kali diadakan, dieventkan di Sydney, ya. Ya, ini bentuk dari equipment trampolinnya, ya. Kita bisa lihat ada materialnya dari posisi rangkanya, posisi kainnya, alat bantunya, maupun full dengan matrasnya seperti apa. Ya, ini basic, ya, basic take off. Ya, kita lihat keep the feet parallel. Ya, posisi kaki sejajar. Yang kedua ada posisi kaki selebar bahu, gambar yang pertama take off, ya. Dan yang ketiga tangan posisi ke atas vertikal, ya. Yang keempat upper body, badan mengikuti rotasi putaran ketika melakukan gerakan elemen tersebut. Berikutnya ada preparation for landing, yaitu gerakan mendarat, yang mempersiapkan, persiapan untuk mendarat. Ya, posisi tangan menaiki dari bawah ke atas, ya, untuk melakukan gerakan lanjutan tersebut. Posisi badan tidak harus tegak vertikal, ya, posisinya bisa bentuk, kita lihat gambar yang nomor 2 dari atas, yaitu bentuknya horizontal, ya. Posisi kaki dibuka tetap dalam keadaan selebar bahu. Ya. Lalu stopping on the trampoline, yaitu gerakan posisi mendarat. Ya, posisi berada di titik tengah bednya, bed trampolinnya. Pantulan harus dijaga dengan seimbang, ya, maupun tangan dan sedikit ke samping, ya, untuk mendapatkan keseimbangan. Ya, lalu last pass of all element, ya, jadi opening kick out, ya, jadi posisi ketika dia salto, jadi harus tahu posisi kick, open kick, ya, jadi harus tahu ketinggiannya juga, flight-nya, ya, kapan ketika kick out-nya. Kalau seandainya dia tidak membuka kakinya, maka dia bisa melakukan gerakannya mendarat bahaya, ya, karena ini membutuhkan feeling, ya, maupun head position. Ya, ini gerakan dasar, ya, nanti saya ada videonya, ada sit drop, posisi duduk selonjor, ya, posisi badan. Kita lihat posisi duduk, tangan di belakang, ya, posisi kakinya poin, dan ada backdrop gambar kedua yaitu jatuh punggung, ya, backnya, ya, posisi tangan lurus ke depan maupun ke atas, dan hand and knees, ya, lutut dan tangan. Posisinya kita bisa lihat gambar ketiga maupun gambar keempat yaitu front drop. Ya, ya, ini body position yang nantinya ini penjurian nilai, penilaian cara ketika pertandingan bisa dilihat dari strike position, ya, posisi badannya ada tuck position, posisi tekuk bulat, ada posisi pike, ya, kayak seperti cium lutut, ya, ya, ada posisi straddle position, kakinya dibuka. Ya, kita lihat ini teknik dasar dari Federasi Internasional Gimnastik Basic Trampolin itu, ya, kita lihat dari awal lompatan sampai gerakan ke atas, ya, artinya spring trampolin akan dipantulkan sendiri tergantung dari berapa tekanan yang dilihat nantinya, yaitu biomekaniknya ada juga, berapa force-nya
transfer tenaga ilmunya pantulannya ke atas. Ya ini kita bisa lihat posisi ya dari awal pantulan tinggi, strike jump. Ya ini posisi tuck position. Jadi posisi lompat. Kita lihat gambarnya. Jadi kakinya ditekuk ke atas, bulat, lalu istilahnya jatuh paku ya kalau di perkuliahan. Ya jatuh paku lurus. Kalau ini hanya ditekuk, lututnya yang menyentuh badan. Jadi kakinya cepat untuk kick out sendiri. Ya, ini ada gambar video. Kita bisa lihat bersama-sama video tuck jump sendiri. Ya, ya berapa tingginya untuk trampolin tersebut? Kita bisa ulang. Tuck. Ya, jadi reaksi lututnya, jadi harus tahu nih momentumnya lompat tinggi ke atas, baru lututnya ditekuk ke atas. Ya, jadi kakinya juga harus cepat. Ya, kita lihat, tuck. Ya, ini basic ya, posisi badan tetap dalam keadaan posisi vertical jump. Sorry. Lalu ada straddle position. Ya, straddle position kakinya dibuka ya selebarnya ya, dan kaki yang menyentuh. Kita bisa lihat dari strike jump, tuck jump, ada prerequisitionnya, ada descriptionnya, ada metodologinya. Ini bahasa Inggris semua karena ini adalah referensi dari federasi dunia tersebut, ya dari FIG. Ya, kita lihat seperti apa gerakan straddle jump itu seperti apa. Kita lihat aplikasinya, buka, ya, buka, ya, jumping tinggi, take off, buka, straddle, mendarat dan mempersiapkan gerakan lanjutannya. Ada pike jump, ya, contohnya di atas cium lutut. Posisi badannya benar-benar pike, sudut. Ya, dari rules rangkaian pike jumpnya kita bisa lihat ya posisi vertikal, strike armnya, tangannya lurus. Ya, posisi badan dan keindahannya bisa dilihat ketika di udara. Ya, kita lihat ini adalah basic untuk trampolin. Ya. Kita lanjut twist jump, putar setengah. Ya, lompat, putar setengah putaran. Ya, tangannya kita bisa lihat dari gerakan awal, ayunan lengan ke samping, lalu take off dan posisi siap untuk mendarat. Ini half twist, kita videonya. Ya, kita ulang lagi. Jump, ya badannya tetap dalam keadaan lurus ya, bukan sudut. Kalau sudut pastinya udah kemana-mana. Ya, apalagi di trampolin. Harus butuh banyak adaptasi pada trampolin. Ya, ada full twist, yaitu putar satu di udara. Ya, indah ya kelihatannya. Dari posisi lompatan, posisi muter. Ya, ini ada seat drop, gerakan basic. Ya, biasanya di trampolin park bisa latihan. Ya, ini basic seat drop. Duduk, stand up. Ya, kita ulang lagi. Ini gerakannya, take off, duduk, up. Ya, ini sambungan dari berdiri, dari duduk tadi berdiri, yang terakhir tengah twist to seat drop. Ya, jadi dari duduk putar setengah lagi. Ya, posisi dalam keadaan duduk. Ya, ini prerequisite elemennya bisa dilihat dari belajar seat drop, half twist jump, half twist to feet, atau from seat. Ya, realitas skillnya nantinya ke depannya posisi salto putar setengah atau dikatakan cradle. Ya, metodologinya. Ya, ini bentuk swivel. Duduk, putar setengah, duduk. Ya.
Ya, nanti saya bisa contohin ya. Ya, ini ada namanya rollers, ya berputar ketika dari duduk, putar satu, langsung ke sikap duduk lagi. Ya, kita lihat rollers, duduk, putar satu, ya. Yang kedua, putar 2 kali. Ya, kita ulang lagi. Duduk. Ya, ya kapan-kapan boleh kita coba ya untuk gerakan trampolin ini. Ini ada backdrop. Backdrop yaitu jatuh punggung, ya jatuh back badan. Ya, ini description-nya. Ya, bisa kita lihat. Mohon maaf, saya terlalu cepat karena kenapa? Karena juga waktu. Jadi saya lebih dominan, lebih mengarah ke visual, gambaran. Ya, nantinya baru skala besar, skala luas, saya akan spesifik untuk aplikasinya. Ya, ini ada backdrop. Jatuh punggung. Ya. Ya, ini ada from drop dari lutut. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, ini basic ya. Ada front drop. Ya, kita langsung lihat front drop ada T, P, dan S. T itu tuck, P itu pike, S itu strike. Jadi tuck itu tekuk, P itu sudut, S itu lurus. Ya, kita lihat ini ada tuck ya. Jadi front drop tuck. Ya, ini back somersault. Jadi back salto. Gerakan salto belakang. Ya, kita lihat ini back salto. Bagaimana bentuk di trampolin? Ya, beda ya sama artistik. Ya, trampolin mempersiapkan dengan gerakan sambung 10 gerakan untuk rutin atau rangkaian kompetisi. Ya. Ini lazy back. Ya, jadi tidur, tengkurap, berdiri. Ya, ini sambung dengan Cody. Ya, lazy back to Cody. Ya. Ya, ini ada front somersault, salto depan. Ya, ada salto depan, putar setengah. Ya. Ya, ini salto depan, putar setengah. Kita ulang lagi. Jika dia take off, salto, putar setengahnya di udara, dan siap untuk melakukan berdiri lagi. Ya, lanjut dari tadi adalah trampolin. Kita lanjut tumbling. Ya, tumbling itu gerakannya 25 meter. Ya, kita lihat dari spesifikasi untuk tumble-nya, run up area itu sekitar 10 meter. Tumble track itu sekitar 25. Landing area itu 6 sampai 3 meter. Ya, jadi itu 6 meter. Ya, berapa panjangnya? Ya, panjang banget pastinya. Ya, ini spesifikasi untuk alat equipment-nya. Ya, ini penunjang untuk trampolin tersebut. Ada tumble track, ya ada trampolin, springboard, maupun floor. Ya, ini media alat bantunya bisa dilihat dari alat bantu yaitu mempunyai sling, ya, maupun kolam busa. Ya, ini gerakan roll depan. Ya, tahapannya dari gerakan 1 sampai ke gerakan 12. Jadi kita lihat ada levelnya juga, performance beginner.
Ya, dari tahapannya, years professionnya dari 1 sampai 2 maupun umur 6 sampai 7 tahun, 7 dan 8. Ya. Jadi kita lihat nih ada mechanical understanding-nya juga ya, maupun physical preparation-nya. Ada body flexion-nya, ada body extension-nya ya, maupun physical qualities-nya. Ada strength, speed, endurance dan mobility. Ya, ini mencakupi keseluruhan untuk melakukan gerakan roll depan. Ya, ini tahapan metodologinya dari gambar 1 di sebelah kiri. Ya, gerakan 2 dibantu dengan seorang coach. Gambar ketiga dilakukan dengan matras bidang miring. Ya, gambar keempat dilakukan dengan matras datar. Yang kelima, gambar melakukan roll depan di atas busa dengan ketinggian. Yang keenam, dari tinggi ke rendah. Ya, ini low dive roll. Ya, lompat harimau. Ya, ini spesifikasinya itu bisa menggunakan dengan trampolin atau tumble track maupun dibantu seorang coach-nya. Ya, ini roll belakang. Ya, tahapannya seperti ini. Ini fase gerakan tersebut caranya seperti apa? Ini cartwheel, gerakan baling-baling. Ya, ini proses cara baling-baling, gerak baik dan benar. Oke. Oke, baik. Mungkin itu aja dari saya. Demikian singkat presentasi. Sebenarnya masih banyak lagi saya akan mau paparkan, tapi dengan kondisi waktu yang singkat, jadi saya akan kembalikan ke host atau moderator. Kak Yanti, silakan. Terima kasih kepada Bapak Chandra MPD yang telah berkenan sharing-sharing bersama kita. Sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya-tanya. Silakan untuk bertanya melalui link Zoom Meeting yang sudah disediakan panitia di chat Zoom Meeting. Saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Sano Klub Gimnastik. Pertanyaannya adalah, apakah trampolin ini dipertandingkan di Indonesia? Kepada Bapak Chandra dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik, saya akan coba jawab langsung ya, Saudara Sano. Jadi trampolin ini nantinya kita akan coba dari pengurusan Persani, yaitu akan membuat suatu event kompetisi dari klub. Awalnya pastinya klub. Nantinya bicara klub, yaitu bagaimana klub ini memiliki mempunyai trampolin itu sendiri ya. Jadi di Jakarta ini sudah banyak memiliki klub, biasanya klub artistik ya. Jadi klub trampolin karena ini baru, jadi saya harus banyak, target saya sosialisasi pastinya agar kedepannya trampolin di Indonesia ini bisa mengadakan event, setiap klubnya akan berpartisipasi. Mudah-mudahan setelah PPKM ini selesai atau normal, saya sudah mempunyai gambaran untuk membuat event itu sendiri. Ya, untuk event pertama di Indonesia itu kita 2018 itu Seleknas, seleksi Asian Games. Saya wasitnya ketika itu sama tim wasit yang lain di luar juga. Itu sudah pernah ya di Indonesia itu sendiri, tapi belum populer dan belum sosialisasi ke daerah-daerah maupun provinsi pengurus Persani yang lainnya. Ya, semoga kedepannya kita akan coba buat antar klub, lalu kita provinsi maupun nasional,
Dan mudah-mudahan kemarin itu sempat dari SEA Games Filipina 2019 ya saya diskusikan untuk mau diadakan SEA Games karena ini adalah olahraga Olimpik, pastinya harapannya nantinya Asian Games sudah ada, SEA Games belum ada, maupun PON nantinya ke depannya. Jadi tugas saya yaitu bagaimana cara mensosialisasikan trampolin ini ke provinsi-provinsi lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, host. Baik, terima kasih kepada Bapak Chandra untuk jawabannya. Pertanyaan kedua dari Noer Sendoro dari Klub Icon Gimnastik. Pertanyaannya adalah, adakah bentuk trampolin standar untuk dipertandingkan? Pada Pak Chandra, dipersilakan. Ya, jadi apa tadi? Oh ya, untuk standar untuk trampolin itu sendiri itu pastinya yang sudah mempunyai sertifikat untuk trampolin standar internasional gimnastiknya karena mempunyai background atau sudah diuji cobakan maupun di Olimpik. Ya, mungkin saya akan menampilkan videonya seperti apa untuk gambaran trampolin itu sendiri serta setup-nya. Ya, ini setup trampolin. Ya, ini bentuk trampolin itu sendiri. Ya, ini dari Continental. Ya. Ya, ini lumayan lama juga ya, 3 menit. Jadi kita singkat saja. Tapi dari awal boleh kita lihat ya bentuknya seperti apa, cara setupnya, settingnya, yang keduanya seperti apa. Ya, karena untuk setup itu sendiri tidak mudah dan punya resiko yang sangat besar. Harus yang memiliki sertifikat untuk pelatihan karena ini juga mempengaruhi pembelajaran setup trampolin itu sendiri karena risikonya besar. Ya, ini kita lihat cara melakukannya atau setupnya. Ya, oke, sudah setupnya dikembalikan seperti biasa, seperti apa? Inilah bentuk. Jadi space-nya juga nggak makan tempat kalau untuk setup itu sendiri. Ya. Ya. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan untuk setup trampolinnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Chandra atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Amber Wulan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara step by step salto depan pada trampolin? Pada Bapak Chandra, dipersilakan. Ya, jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi mungkin saya akan coba aplikasikan bagaimana cara rules maupun basic untuk salto depan ya. Salto depan benar apa salto belakang? Ke depan ya. Salto depan. Salto depan. Baik.
Mungkin kita bisa aplikasikan. Saya keluar di luar dari Zoom saya sudah mempersiapkan juga dengan kamera Zoom yang lain. Oke, baik ya. Yang pertama yaitu di sini kita tempat ikon gimnastik. Di mana ikon gimnastik itu mempunyai fasilitas untuk menunjang trampolin, mempunyai trampolin di sini. Oke, saya akan contohkan bagaimana proses cara melakukan saat ke depan. Jadi kameranya boleh ke depan. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara ke depan ini menjadi alat bantunya ya tidak miring. Kenapa? Karena harus ke depan. Ya, jadi kalau miring bahaya. Jadi dari sini step untuk melakukan salto ke depan. Apa? Karena ini harus mempunyai jampingan ya kecuali pada roll depan. Nanti kita lihat lanjut dengan posisi dive roll. Lompat dive roll. Lalu ini ada yang terakhir kita coba salto ke depan dengan menggunakan flat. Ini juga tumble track. Jadi ini trampolin juga. Ya, ini menjadi alat bantu untuk penunjang akrobatiknya. Saya bisa contohkan bagaimana salto ke depan. Ini baru tumble track. Nanti kita coba di trampolin. Jadi di sini lompat. Untuk salto depan. Ya. Bagaimana cara melakukannya pada saat sling? Nah, kita boleh mencoba kameranya. Nah, ini sling menggunakan media alat bantu. Ya, jadi ikutin ketika 3 kali nanti saya akan salto ke depan. Ya, jadi lompat 1, 2, 3, 4. Ya, asalnya saya ke depan juga ketahan dengan sling. Itulah media alat bantu tadinya. Lanjut. Dan terakhir, kalau ke depan pada saat trampolin. Lihat, ini 2, 3, harusnya ada tips untuk edukasinya, tapi berhubung malam, jadi mungkin saya akan praktekkan langsung. Oke. Baik, terima kasih Bapak Chandra untuk jawaban dan peragaan langsung gerakan pada alat trampolin gerakan salto depan. Baik. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mari kita sama-sama teman-teman untuk menyalakan kamera dan menggunakan background yang sudah dikirimkan pada grup WhatsApp kita. Diharapkan kepada teman-teman untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi kita pada malam hari ini.
Oke, teman-teman, yuk mari dibuka kameranya. Kita foto bersama sebelum mengakhiri acara. Oke, yuk. Siap. Oke, ini di sini ada 4 slide ya. Saya coba foto dari slide 1. Siap. Slide 1. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide 1 sudah. Oke, slide 2. Siap. 1, 2, 3. Siap. Senyum. Kunci. Oke. Masuk slide 3. Siap. Yuk, dibuka dulu yuk kameranya yuk. Oke, siap. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Oke, slide 4. Oke, 1, 2, 3. Yap. Senyum. Oke, enough. Thank you, teman-teman. Ya. Oke, silakan moderator. Selanjutnya, acara yang terakhir ialah penutup. Sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Chandra MPD, serta tamu undangan, panitia, peserta atas antusiasmenya dalam kegiatan webinar nasional trampolin kali ini. Tetap bugar, semangat, dan produktif. Saya Yanti Manulang, selaku MC pada webinar hari ini, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja. Selamat malam, salam olahraga, jaya. Jaya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Oke, semuanya. untuk teman-teman, link absen nanti saya kirim di grup ya. Teman-teman boleh input di sana, di link yang sudah saya kirim ya. Di sana ada nama, prodi, fakultas, universitas, asal klub ya. Teman-teman boleh diisi. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ya, teman-teman diperbolehkan live. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.